5 hari menghilang, seorang wanita di Kabupaten Mukomuko ditemukan selamat di pinggiran sungai. Volume kendaraan yang melintasi tol Bengkulu meningkat selama periode libur Lebaran. Melihat lebih dekat upaya masyarakat adat Serawai di Kabupaten Seluma menyelamatkan wilayah pesisir dari abrasi pantai. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan. Bersama saya Kairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Kompas Bengkulu Saudara, seorang wanita di Kabupaten Mukomuko Bengkulu ditemukan dalam kondisi selamat setelah 5 hari hilang. Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat mencuci motor di pinggiran sungai Mukomuko. 5 hari dinyatakan hilang saat mencuci motor di pinggiran sungai Batang Muar, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Rahmayani ditemukan dalam kondisi selamat terdampar di tepian sungai. Ia ditemukan oleh nelayan setempat di malam hari tanpa adanya luka sedikit pun. Saat itu nelayan yang tengah mencari ikan mendengar suara permintaan tolong yang kemudian diketahui adalah Rahmayani. Korban kemudian langsung dibawa ke rumahnya untuk dirawat. Menurut petugas Basarnas, korban ditemukan berjarak 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang. Lagi mencari ikan, posisi ketemu itu di mulut muara di pinggiran di dekat-dekat batu. Nah, posisi korban itu hidup, posisi hidup. Saat ketemu itu korban separuh badannya di air. Bagian dari pinggang ke kaki itu di air dan separuhnya lagi di atas. Nah, pas kami dapat info berita model itu kami langsung menuju ke puskesmas. Pas saya ke puskesmas, saya tanya ke keluarga korban. Jadi dari cara jawab keluarga korban itu ya kurang meyakinkan. Kabar hilangnya Rahmayani berusia 32 tahun di aliran sungai Batang Muar beberapa waktu lalu sempat membuat heboh. Saat itu salah seorang warga mengaku melihat Rahma sedang mencuci sepeda motor miliknya di tepi sungai Batang Muar. Namun setelah itu Rahma dilaporkan hilang dengan sepeda motor masih terparkir di tepi aliran sungai. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kita ke berita lain, saudara, lantaran kecewa dengan harga sayuran yang anjlok. Petani dan pengepul sayur di Kabupaten Kepahyang Bengkulu kompak membuang sayuran hasil kebun mereka di jalan. Hal ini dilakukan sebagai aksi protes ke pemerintah yang tak memperhatikan nasib para petani. Anjloknya harga sayuran di pasar pasca Lebaran membuat petani di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahyang Bengkulu memilih membuang hasil panen seperti buncis, tomat, hingga terong ke jalan. Pasalnya, harga sayuran yang biasa dijual petani berkisar Rp5.000 per kilogram, anjlok hingga Rp500 per kilogram. Kekecewaan tak hanya dirasakan para petani, pengepul yang merasakan hal serupa turut melakukan aksi membuang sayuran ke jalan. Aksi ini sendiri dilakukan para petani dan pengepul sayur sebagai bentuk protes atas anjloknya harga sayur di pasaran. Sontak, aksi ini mengundang perhatian warga sekitar yang langsung berbondong-bondong mengambil sayuran yang masih segar. Pemerintah desa setempat tak bisa berbuat banyak karena aksi tersebut murni keinginan dari para petani. Ini efek sayuran murah Pak ya, jadi banyak dibuang. Banyak dibuang. Itu yang buangnya siapa itu Pak? Itu ada yang dari petani dan ada juga yang dari gudang itu karena nggak ada pembelinya itu. Oh, karena nggak ada pembelinya. Apa ini sering terjadi atau sering dilakukan oleh petani-petani di daerah sini Pak? Terjadinya setiap harga sayuran murah itu pasti dibuang. Terus Alasannya kenapa nih Pak mereka buang ini? Harganya murah Pak, nggak ada pembelinya itu. Pemerintah desa berharap adanya langkah dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk kembali menstabilkan harga sayur di tingkat petani. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.
Ribuan pencari kerja memadati rumah dinas Gubernur Bengkulu yang menjadi lokasi pameran bursa kerja. Akibat ramainya para pelamar, sempat membuat saling berdesakan. Mulanya pelamar kerja mengantri panjang di bawah terik matahari memutari halaman rumah dinas Gubernur Bengkulu, menunggu antrean masuk ke pameran bursa kerja di dalam rumah dinas. Kondisi berubah saat gubernur mengizinkan pelamar untuk maju mengantre hingga tepat di depan rumah dinas. Pelamar yang semula tertib langsung berlarian mendapatkan posisi paling depan dan saling berdesakan. Pelamar yang sudah datang sejak pagi tak menyangka antrean bursa kerja akan membludak. Meski demikian, pelamar tetap menunggu dan optimis mendapat pekerjaan. Bismillah sih optimis. Nyangka nggak bakal seramai ini tadi? Nggak nyangka karena dari awal itu kita mikirnya nggak sebanyak ini kan Kak. Dari jadwal yang ditentukan juga itu kan di pukul 10. Ternyata sebelum pukul 10 udah serame ini antusias dari teman-teman kita gitu ya, para pencari kerja gitu. Berapa kami udah setengah 10. Iya. Sebelumnya memang udah sepanjang ini tadi? Enggak, belum. Tadi setengah 10 masih bedanya. Sekarang udah panjang. Melihat membludaknya para pencari kerja, Gubernur Helmi Hasan mengatakan bahwa angka pengangguran masih tinggi di Bengkulu. Perusahaan membuka dengan melamar melalui online, akhirnya orang juga nggak semua bisa menyerap, ya kan? Sehingga pemerintah, gedung pemerintah, yang rumah dinas gubernur dijadikan tempat bertemunya antara perusahaan, institusi yang membutuhkan pekerja dengan orang yang ingin bekerja, difasilitas secara langsung. Jadi diadvokasi sampai mendapatkan pekerjaan. Nah nanti ruangnya tentu tidak akan mencukupi. Maka yang belum dapat itu kita akan coba carikan tempat. Selain memfasilitasi warga mendapat pekerjaan baik di perusahaan dalam dan luar negeri, Pemprov Bengkulu juga menyiapkan pelatihan kerja bagi pelamar yang belum mendapat pekerjaan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai volume kendaraan yang melintasi tol Bengkulu meningkat selama periode libur Lebaran. Tetaplah di Kompas Bengkulu. Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu Saudara. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu meminta masyarakat mewaspadai ancaman penyakit rabies seiring tingginya kasus gigitan hewan penular rabies sepanjang tahun ini yang mencapai 378 kasus. Dari bulan Januari hingga Maret tahun ini, Dinas Kesehatan mencatat terjadi sebanyak 378 kasus gigitan hewan penular rabies di Bengkulu. Dari jumlah kasus tersebut, belum ditemukan adanya kasus positif rabies, karena penanganan korban yang mendapat gigitan hewan penular rabies segera dilakukan. Meski begitu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kasus rabies. Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap kasus rabies, seiring terjadi peningkatan kasus rabies di Indonesia. Di Bengkulu sampai saat ini untuk yang positif belum kita temukan, tetapi kita tetap waspada. Setiap ada gigitan ini anjing, kucing atau sejenisnya, itu kita akan langsung kita antisipasi, kita obati dulu, kemudian nanti kita kasih vaksin anti rabies. Untuk so, itu yang kita indikan. Vaksin anti rabies kita Pak udah ada stoknya atau seperti apa? Vaksin anti rabies kita ada, stoknya ada, tetapi memang terbatas karena itu langsung distribusi dari pusat. Warga yang menjadi korban gigitan hewan penular rabies diminta segera melapor untuk mendapatkan vaksinasi. Selain itu, pemerintah sudah memetakan wilayah resiko hewan penular rabies dan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar hewan di wilayah tersebut mendapat vaksinasi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sebanyak 28.000 kendaraan melintasi tol Bengkulu Taba Penanjung selama periode libur Lebaran lalu. Puncak ramainya kendaraan terjadi pada H+3 Lebaran, mencapai 4.644 kendaraan.
Selama libur Lebaran, pengelola tol Bengkulu Taba Penanjung mencatat terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas dibanding hari biasa. Terhitung sejak 1 April hingga 8 April 2025, total kendaraan yang melintas berjumlah 28.768 kendaraan. Puncak ramainya kendaraan melintas terjadi pada H+3 Lebaran yang mencapai 4.644 kendaraan atau meningkat hingga 200% dari hari biasa. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi. Volume kendaraan kembali normal pada 9 April 2025, lalu dengan rata-rata kendaraan melintas berjumlah 1.500 kendaraan. Pengguna jalan paling banyak setelah Lebaran, hari H setelah Lebaran bisa sampai 200%, 2 kali lipat dari lalu lintas normal. Dibandingkan Lebaran tahun kemarin ada peningkatan? Ada peningkatan tapi tidak signifikan jauhnya, tapi pastinya ada peningkatan. Selama meningkatnya volume kendaraan pada periode libur Lebaran, tidak terjadi insiden seperti kecelakaan dan kemacetan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pasca libur Lebaran, kawasan Pantai Panjang yang dipenuhi sisa sampah dari wisatawan yang berkunjung mulai dibersihkan. Penataan kawasan Pantai Panjang juga mulai dilakukan Pemkot Bengkulu setelah pengelolaan kembali diserahkan dari pemerintah provinsi. Pembersihan kawasan wisata Pantai Panjang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu bersama pemerintah provinsi. Banyak sampah menumpuk di kawasan Pantai Panjang yang jadi destinasi utama selama periode libur Lebaran lalu. Kegiatan ini juga menandai langkah awal pengelolaan kawasan wisata Pantai Panjang yang sebelumnya dikelola pemerintah provinsi, kini diserahkan ke pemerintah Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi memastikan penataan kawasan ini akan jadi prioritas, mulai dari area jualan pedagang hingga pengelolaan sampah. Itu batok kelapa itu nggak usah dibuang, kita akan dibelikan alat pencaca yang untuk butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan alat pencaca. Lalu kemudian nanti petugas DLH lingkungan hidup akan mengambil sampah akan diletakkan di depan. Itu yang bisa diolah kita buat kompos, misal ada daun atau yang lain sisa makan itu kompos. Tapi yang plastik kita buang. Yang pasti dari masyarakat mulai. Agar kawasan Pantai Panjang jadi destinasi wisata unggulan, Dedi meminta kerjasama seluruh masyarakat menjaga kawasan ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Melihat lebih dekat upaya masyarakat adat Serawai di Kabupaten Seluma menyelamatkan wilayah pesisir dari abrasi pantai. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Kisah inspiratif datang dari seorang pria di Kota Bengkulu yang memilih berhenti dari pekerjaannya di perusahaan ternama dan memulai peternakan jangkrik. Siapa sangka usaha yang sudah berjalan selama 2 tahun ini kini mampu menopang utama penghasilan keluarganya. Ika Ragustian, warga Kelurahan Padang Nangka, Kota Bengkulu, sudah 2 tahun menghabiskan waktunya di rumah. Bukan tak bekerja, Ika yang dulunya pegawai swasta di salah satu perusahaan ternama memilih banting setir menjadi peternak serangga jangkrik. Bermula dari kejenuhannya bekerja di perusahaan, Ika kemudian mantap memutuskan untuk berhenti dan memulai usaha sendiri. Sempat kebingungan memilih usaha yang cocok. Tanpa sengaja, ia justru mendapat ide membuka peternakan jangkrik memanfaatkan perkarangan rumahnya. Setelah dijalani, Ika mulai menyadari bahwa masa panen dan perputaran uang di peternakan jangkrik terbilang cepat. Jatuh bangun pun dilalui selama 2 tahun. Ika kini sukses jadi peternak jangkrik. Beternak serangga jangkrik diperlukan ketelitian dan fokus agar mendapat hasil maksimal.
Di pagi hari, jangkrik wajib diberi pakan campuran yang sudah diracik. Saat siang hari, bedeng jangkrik disemprotkan air agar menjaga kelembaban serta sumber minuman. Selain itu, jangkrik juga harus dijaga dari cicak yang jadi hewan predator. Setidaknya dibutuhkan waktu selama 30 hari untuk jangkrik bisa dipanen dan dijual sebagai pakan burung dan ikan. Pas berhenti dari kerja swasta dulu, karyawan, jadi belajar dari kawan terdekat, nanya, tergiurlah dengan jangkrik, karena jangkrik posisinya sebulan sekali panen, jadi cepat putaran duitnya. Jadi terjun di situ mulai sekitar 2 tahun. 2 tahun, baru ini, dulu baru nyubo-nyubo, baru 2 kotak ya. 2 kotak, 3 kotak, jadi nambah. Setiap kali panen, Ika mampu menghasilkan puluhan kilogram jangkrik dengan harga jual Rp50.000 per kilogram. Kini, Ika berencana mengembangkan usaha jangkriknya sehingga mampu menyerap tenaga kerja warga sekitar. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Masyarakat adat Serawai Seluma memiliki hutan adat yang membentang di sepanjang pesisir pantai Desa Pasar Seluma. Secara turun-temurun, masyarakat adat merawat dan menjaga hutan yang dikenal dengan sebutan aling-aling. Kawasan hutan pesisir ini menjadi benteng dan sumber kehidupan masyarakat. Mereka adalah perempuan adat Serawai yang bermukim di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Tanpa lelah, mereka menelusuri semak belukar aling-aling, mencari lokasi hutan yang gundul dan terbuka untuk ditanami bibit pohon pinang serta pohon jenis lainnya. Sejauh ini, lebih dari 1.000 bibit pohon sudah ditanam. Menurut warga, pohon pinang sengaja dipilih karena selain bisa bertahan di kawasan pesisir dan tanah berpasir, buah pinang juga bernilai ekonomi. Mudah-mudahan hidup ini nih, pinang nih, kami ini nyelamat ke dusun laman kami. Ini sebagai pelindung. Lindung pengaling-aling dusun laman kami. Nah, minta hidup yo. Aling-aling di pesisir pantai merupakan bagian dari cagar alam Pasar Seluma. Aling-aling menjadi wilayah komunal masyarakat adat Serawai yang diwariskan turun-temurun menghasilkan praktik sosial keseharian masyarakat. Praktik tersebut yakni berotan atau mencari rotan untuk bahan baku perkakas rumah tangga, berawang, mencari ikan di muara pantai, serta beremis adalah kegiatan mencari sejenis kerang di pesisir pantai. Namun sejak beberapa tahun terakhir, kondisi hutan aling-aling yang masuk bagian dari cagar alam Pasar Seluma ini kian mengkhawatirkan. Terpaan gelombang dan kencangnya angin pantai dampak perubahan iklim membuat bibir pantai semakin menjorok ke daratan. Banyak vegetasi tanaman hutan mati. Bahkan gelombang ombak tinggi turut membuat alur muara baru yang sebelumnya adalah daratan pasir. Yayasan Genesis Bengkulu yang menganalisis melalui citra satelit Landsat dari rentang tahun 2000 hingga 2022 mendapati perubahan di kawasan cagar alam Pasar Seluma di mana aling-aling berada di dalamnya. Melihat time seriesnya dan kami menemukan di tahun 2022 ada perubahan yang signifikan. Di mana di kawasan CA Pasar Seluma, kawasan hutan yang dari 4 hektar itu hanya menyisakan 2 hektar. Dan ada peningkatan yang terjadi pada tutupan bukan hutannya menjadi 117 hektar, ada peningkatan. Analisis Genesis juga mendapati berkurangnya kawasan semak belukar di cagar alam Pasar Seluma dari 29 hektar di tahun 2000 menyisakan 4 hektar saja di tahun 2022. Berkurangnya vegetasi aling-aling turut menggerus praktik sosial masyarakat Pasar Seluma. Itu sih zaman dulu kan, tinggal dapat ceritanya. Tapi yang sekarang yang masih kami nikmati berawang sama bermes. Yang sudah tidak ada lagi itu berotan. Dosen Kehutanan Universitas Bengkulu Agus Susatya menjelaskan, tumbuhan semak belukar dan pohon besar di pesisir Desa Pasar Seluma tergolong sebagai kawasan hutan pantai. Beragamnya vegetasi hutan pantai sesuai zona vegetasi memberi manfaat sebagai penstabil garis pantai, memecah gelombang air laut, penahan terpaan angin dan badai, serta melindungi tanaman dari hempasan garam laut. Hutan pantai juga memiliki peranan penting dalam mitigasi bencana, yakni sebagai bentang penahan laju tsunami di wilayah pesisir.
Karena semak itu menstabilisasi tanah yang ada di situ. Tanah pasir itu kan gampang berubah. Tapi dengan semak itu dia terikat. Karena semak itu kan padat Mas. Padat. Ya itu yang sebetulnya orang nggak melihat. Wah ini semak, nggak ada Mas. Nggak ada, begitu potong, berhasil. Kekhawatiran hilangnya kawasan aling-aling menjadi titik balik masyarakat adat Serawe Pasar Seluma untuk menanam dan menjaga aling-aling. Kami juga lah khawatir, padahal hutan aling-aling ini untuk pengaman dusun atau kampung kami itu kan. Seandainya kalau ada badai pasir lah melayang sampai ke dusun, itulah yang kami takutkan. Aman ini kami jago, hutan aling-aling ini kami tanami, habis. Kami tidak ingin terjadi lingkungan hutan adat itu habis, karena itu keturunan dari nenek moyang dulu yang harus tetap dijaga. Nah, kenapa kami tinggal meneruskan tidak bisa menjaganya? Maka itu kami terus menjaga dan menanam ketika ada yang rusak. Kini, masyarakat adat Serawe Pasar Seluma berkomitmen menjaga dan melindungi aling-aling yang telah diwariskan agar keberlangsungan hidup terus terjaga. Mereka meyakini praktik baik menjaga lingkungan yang dilakukan akan menumbuhkan kesinambungan antara alam dan kehidupan di tengah dampak perubahan iklim yang kini dihadapi. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu Saudara. Saya Kairani Andita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.